Kita semua kan baru aja nih ngerasain 5G. Tapi yang namanya teknologi itu nggak pernah diem. Dunia tuh udah siap-siap buat lompatan besar berikutnya. Jadi, sebenarnya apa sih yang bakal datang setelah 5G? Yuk kita bedah bareng standar komunikasi seluler masa depan ini. Pertanyaan bagus, ya kan? Emangnya kita beneran butuh yang lebih kencang lagi? Ternyata nih jawabannya tuh bukan cuma soal kecepatan. Ini bukan sekedar upgrade biasa, tapi ini tuh revolusi tentang apa aja yang bisa dilakuin sama sebuah jaringan. Oke, biar nggak salah kaprah, kita samain dulu bahasanya. Kita mungkin sering dengar istilah 6G, tapi nama resminya itu IMT 2030. Ini adalah kerangka kerja yang dibuat oleh International Telecommunication Union atau ITU. Anggap aja ITU ini kayak wasit global yang mastiin ponsel kita bisa nyala di negara manapun. Jadi, IMT 2030 ini adalah cetak biru resmi buat masa depan konektivitas kita semua. Terus, buat apa sih semua ini? Kenapa harus ada standar baru lagi? Visi di balik IMT 2030 ini jauh lebih gede dari sekedar download lebih cepat. Ini soal ngebangun fondasi buat dunia yang benar-benar nyambung dengan cara yang mungkin belum pernah kita bayangin sebelumnya. Nah, ini dia nih poin utamanya. Kalau lompatan ke 5G itu soal bikin semuanya lebih ngebut, lompatan ke IMT 2030 ini beda cerita. Ini soal ngasih kemampuan yang benar-benar baru ke jaringannya. Jaringan yang bisa lebih dari sekedar ngirim data. Jadi, apa aja sih yang bakal kita dapetin? Di satu sisi, IMT 2030 bakal nyempurnain apa yang udah dimulai sama 5G. Komunikasi imersif buat VR dan AR yang super mulus, koneksi masif buat miliaran perangkat IoT, dan keandalan tingkat dewa. Tapi yang bener-bener game changer itu ada di sisi kanan, skenario yang sama sekali baru. Kita ngomongin soal koneksi yang ada di mana aja, bahkan di pelosok. Jaringan yang otaknya AI, dan yang paling gila, jaringan yang bisa ngerasain dunia fisik di sekitarnya. Nanti kita bahas lebih dalam soal ini. Dan ini dia visualisasi dari visi besar itu. Diagram yang bentuknya kayak roda ini punya 6 pilar utama. 3 yang di tengah itu pengembangan dari 5G, komunikasi imersif buat VR/AR, dan koneksi masif buat miliaran perangkat. Tapi coba deh, lihat 3 pilar baru yang di luar. Konektivitas di mana saja. Terus, AI dan komunikasi, jaringannya jadi pinter. Dan yang paling revolusioner, penginderaan dan komunikasi terintegrasi. Artinya, jaringan bukan cuma buat kirim data, tapi bisa jadi kayak radar. Bisa deteksi objek, metain ruangan, dan ngelihat dunia nyata. Dan yang penting, semua ini nggak dibangun asal-asalan. Ada 4 prinsip dasar yang jadi fondasinya. Jadi, ini bukan cuma soal teknologi canggih doang, tapi juga mikirin soal keberlanjutan, keamanan cyber yang kuat, mastiin semua orang bisa terkoneksi, dan nanemin kecerdasan di setiap lapisannya. Visinya keren banget kan? Tapi, gimana cara bikinnya jadi nyata? Teknologi kayak apa yang dibutuhin? Yuk, kita intip cetak biru teknis di baliknya. Ini dia nih, diagram palet, cetak biru teknisnya. Coba perhatiin deh, ada 2 bagian utama. Lingkaran hijau di bawah itu adalah upgradean dari kemampuan 5G. Jadi hal-hal kayak kecepatan dan keandalan dibikin jadi jauh lebih baik lagi. Nah, lingkaran biru di atas inilah yang revolusioner. Ini adalah kemampuan yang sama sekali baru, yang nggak ada di generasi sebelumnya. Biar benar-benar kebayang segede apa peningkatannya, coba deh kita lihat beberapa target angka yang jujur aja bikin molongo. Ini bakal nunjukin seberapa besar lompatan yang lagi kita omongin. Latensi atau waktu jeda. Targetnya antara 0,1 sampai 1 milidetik. Itu ratusan kali lebih cepat dari kedipan mata. Dengan jeda sekecil ini, operasi bedah jarak jauh yang presisi atau pengalaman VR yang benar-benar nyata tanpa bikin pusing, itu jadi mungkin banget. Kepadatan koneksi 10 juta perangkat per kilometer persegi. Coba bayangin satu area kecil di kota, di mana setiap mobil, lampu jalan, tempat sampah, bahkan pot tanaman, semuanya nyambung dan ngobrol barengan. Nah, skala sebesar inilah yang dibutuhin buat Internet of Things yang sebenarnya. Gimana kalau kita lagi gerak super ngebut? Targetnya adalah koneksi yang stabil, bahkan di kecepatan 1000 km per jam. Jadi, streaming tanpa putus di kereta cepat atau bahkan pesawat itu bukan lagi mimpi. Dan ini dia kemampuan-kemampuan baru yang paling ubah segalanya. Akurasi lokasi sampai setingkat sentimeter. Jaringan yang bisa jadi kayak radar buat mobil otonom. Jaringan pinter yang bisa belajar dan ngatur dirinya sendiri. Dan semua ini dirancang biar hemat energi. Jadi kalau kita lihat 2 diagram ini sebelahan, semuanya jadi masuk akal. Visi di diagram roda yang kiri bisa jadi kenyataan berkat teknologi di diagram palet yang kanan.
Contohnya, buat wujudin visi penginderaan terintegrasi, kita butuh kemampuan teknis, positioning, dan sensing yang akurat banget. Nah, inilah cara visi besar itu diterjemahin jadi teknologi nyata. Oke, ini semua kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget ya. Jadi, kapan dong ini bakal jadi kenyataan? Proses buat bikin standar global kayak gini tuh butuh waktu dan disengaja banget. Yuk kita lihat peta jalannya. Prosesnya ini makan waktu hampir 1 dekade. Dimulai tahun 2023 dengan nentuin visinya. Terus di tahun 2026, detail teknisnya dirampungin. Baru di tahun 2027, raksasa-raksasa teknologi bakal lomba ngajuin proposal mereka. Puncaknya, target peluncuran komersial pertama itu kira-kira tahun 2030. Ini maraton global, bukan lari sprint. Oke, kita udah lihat visinya, teknologinya, dan kapan datangnya. Tapi pertanyaan terbesarnya, terus ngaruhnya apa buat hidup kita sehari-hari? Kenapa kita harus peduli? Kutipan dari dokumen ITU ini ngerangkum esensinya dengan pas banget. Ini tuh bukan lagi soal download film lebih cepat. Ini soal nyiptain pengalaman yang bener-bener baru, nyambungin semua orang, dan ngubah cara kita berkolaborasi sama mesin. Pada akhirnya, inilah inti dari IMT 2030. Dia bakal jadi jembatan yang nyatuin dunia nyata di sekitar kita, dunia digital di layar kita, dan dunia manusia di antara kita. Batasan di antara ketiganya bakal makin tipis, dan itu ngebuka pintu ke kemungkinan yang belum pernah kita bayangin. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba bayangin sejenak, kalau jaringan internet Anda itu punya indera, bisa ngeliat dan ngerasain dunia di sekitar Anda. Ini bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi sebuah platform baru buat inovasi. Menurut Anda, gimana teknologi kayak gini bakal ngubah cara kita hidup, kerja, dan main? Coba deh pikirin, karena masa depan itu lagi dibangun saat ini juga.